Setelah dipermalukan secara publik oleh tunangannya yang brengsek, gadis itu begitu marah hingga menyeret seorang pekerja migran dari jalanan dan menikahinya di tempat. Dia tidak tahu bahwa pria itu adalah taipan tersembunyi yang tak terbantahkan di kota itu. Namun, untuk memahami bagaimana hal ini terjadi, kita harus mundur beberapa jam ke belakang. Berpakaian gaun pengantin, Chen Nuan menunggu dengan gembira di luar kantor catatan sipil untuk kekasih masa kecilnya dan tunangannya, Cheng Jia. Alih-alih, ia disambut dengan penghinaan yang direncanakan dengan cermat. Proposal yang disebut-sebut itu hanyalah taruhan antara Cheng Jia dan selingkuhannya yang kaya raya. Lin Weiyao skema yang dirancang untuk membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Lin Weiyao bahkan memaksa Chen Nuan dengan kejam, menuntutnya untuk menikahi pria manapun pada hari itu, atau menghancurkan hidupnya dan ibunya yang mencari nafkah dengan mengais-ngais di Haicheng. Tiba-tiba, seorang pria yang baru saja mengalami kencan buta yang berantakan melintas. Tertekan oleh rasa malu yang mendalam, Chen Nuan secara impulsif melamar pria itu dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan harga dirinya. Pria itu dengan senang hati menerima lamaran itu. Menyaksikan pasangan itu masuk ke kantor catatan sipil, penjahat Cheng Jia tetap yakin bahwa Chen Nuan akan segera menyesali keputusannya dan kembali merayunya. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau nggak pilih orang buat nikah, nggak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sian Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sian Kusuma.
Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang nggak bisa hidup tanpa aku? Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo Bu, Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar. Bu, jangan takut, aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. Victoria, ibumu mencuri barang orang, tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik, cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin,
Ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kok nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud Lepaskan begitu, aku. Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesel. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nak, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap, dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku,
Aku pasti nggak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. nggak usah. Chloe, aku gak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau gak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Pak Sean nikah? Iya, Nggak pernah ada begitu. Kapan? Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Sean Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan.